Pemirsa, bos dan tentara Doni Oskaria melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Harja dan juga Pertamina juga, Pak Dekan. Chief Operation Officer dan tentara Doni Oskaria menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf saat jam kerja hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu pun dilakukan karena jabatan saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria juga melarang pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. Istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya itu. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya pasti keliru. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis yang juga berprofesi sebagai staf Presiden Prabowo Subianto. Pelaku menipu korban hingga mentransfer uang puluhan juta rupiah. Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febriannya itu yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu aku Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Bahwa pelaku ini seolah-olah mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku beratas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Jadi akan menjanjikan apa itu Pak untuk dia menawarkan? Kalau itu dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bicarakan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia berlangsung hangat. Pertemuan kedua kepala negara ini sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti di bidang pertahanan, maritim, dan perdagangan. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan tidak hanya ke Bali,
tapi ke kota-kota lain di Indonesia kami membuka untuk penerbangan langsung. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопомощи. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo Subianto berceritakan sejarah panjang kemesraan Indonesia dan Rusia. Rusia menjadi negara yang membantu Indonesia saat baru saja merdeka. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyatakan tidak ada settingan apapun saat kedatangan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pasca pelantikan Presiden Prabowo, dan berikut cuplikan wawancara Sylvester Matutina bersama dengan jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Mungkin kan orang kan ngomong, sekarang ini kan ada wisata ke rumah Pak Jokowi. Orang mengatakan itu disetting, dibayar, dan sebagainya lah yang jelek. Jadi gini Bang, waktu pelantikan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi kan pulang ke Solo. Saya yang menjemput di bandara Bang. Bersama saya ini ada orang-orang waras pendukung Ganjar juga, tapi dia waras. Namanya Mas Eko Sulistyo dan Bang Andi Gani. Itu sahabat saya. Jadi kami yang menjemput bersama Kapolda, Panglima TNI, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Pak Jokowi turun, ada Pak Tito dan mengiringin kan. Panglima TNI, Panglima TNI dan Kapolri lah. Nah, Bang, dari bandara itu Bang, sampai ke rumah Pak Jokowi biasanya itu kira-kira 30 menit lah, nggak sampai, 25 menit ya, dekat ya Bang. Abang tahu nggak, itu kita mulai jemput itu jam 4 apa jam 5 sore, sampai di rumah itu sudah jam 9. Abang bayangkan hampir 4 jam lebih, apa 5 jam. Itu karena macet apa karena diadang mendukung? Masyarakat. Menyambut sepanjang jalan. Menyambut Bang. Ya. Itu kan nggak jauh dari bandara. Nggak jauh ya kan. Bahkan aku beberapa TV itu minta aku live kan. Aku sampai naik motor tuh. Live. Nah, terus di situ Pak Jokowi sampai jam 9. Setelah itu langsung bertemu dengan masyarakat dan juga para pejabat. Yang calon-calon gubernur Jawa Tengah, gubernur calon wali kota Solo, calon pokoknya dari mana-mana ketemu sampai mau jam 12 malam. Dan saya orang terakhir yang menemani beliau gitu. Besoknya orang datang lagi Bang. Besoknya orang datang lagi. Jadi kita lihat Pak Mahathir Muhammad datang, ya kan? Pak Mahathir Muhammad, Pak Prabowo datang juga kan? Terus Hasim. Apakah Pak Hasim adiknya Pak Prabowo, apakah orang-orang ini mau dibayar 50.000? Atau kasih sembako, itu aja. Jadi ini memang perjalanan ini nggak ada yang setting, Abang. Saya saksi dari awalnya gitu loh, ya kan. Saya nggak bisa ngomong kalau saya nggak di situ. Gitu. Makanya kalau yang ngomong ini kan nggak waras otaknya. Kenapa? Dia nggak tahu perjalanannya, tapi dia menuduh bahwa ini disetting. Pak Jokowi sakit autoimun dan sebagainya, gitu loh. Ijazahnya palsu. Jadi yang kita hadapin ini, bangsa kita hadapin ini adalah orang-orang yang kurang waras, orang-orang yang pecundang, orang-orang yang memang hatinya busuk, Bang. Nah, makanya tugas saya tampil untuk melawan ini semua dalam rangka memberikan kebenaran, pencerahan untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita. Untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.